Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang GLB, GLBB, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang percepatan dan hukum Newton. Nah, poin pertama yang kita akan bahas yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Nah, itu adalah namanya percepatan. Nah, untuk rumus percepatan yaitu ada yang namanya A sama dengan VT dikurangi V0 per T, yang berarti keterangannya A sama dengan percepatan, satuannya M per S pangkat 2. Nah, VT adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, satuannya M per S. V0 adalah kecepatan awal, satuannya M per S. T adalah waktu, satuannya adalah second, adalah gaya. Nah, gaya bisa dikatakan yaitu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, itu adalah gaya. Nah, gaya ini menimbulkan yang namanya perubahan posisi, kedudukan, gerak, atau perubahan bentuk benda. Itu yang disebabkan oleh gaya. Selain itu, ada juga gaya yang memiliki nilai dan arah. Ya, memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya. Untuk macam-macam gaya, yaitu yang pertama adalah gaya sentuh. Yang gaya sentuh adalah gaya yang berupa atau memerlukan sentuhan. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Jadi kalian kalau misalkan menarik suatu benda atau mengangkat suatu benda pasti akan memerlukan namanya otot dan kekuatan tangan. Contohnya yaitu adalah memanah panah ke arah belakang. Contoh dari gaya sentuh. Nah, yang kedua adalah gaya gesek, yaitu gaya yang bergesekan berlawanan arah. Untuk bergesekan pastinya akan memerlukan namanya lawan arah, dari kanan dan dari kiri atau dari atas dari bawah. Itu sama aja. Contohnya yaitu meja dengan lantai ketika meja didorong. Ketika meja didorong ke depan, nah, maka dia akan menimbulkan perubahan kedudukan atau perubahan posisi dari si meja ketika kalian mendorong suatu meja. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada yang namanya gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak melakukan sentuhan apa-apa. Contohnya mendekatkan magnet dengan paku besi. Sekarang ini magnet dan ini paku. Ketika didekatkan dengan kutub yang berbeda, maka dia akan yang namanya bersautan. Nah, di sini ada beberapa hukum Newton. Hukum Newton yaitu hukum yang terkait dengan gerak. Yang pertama, hukum Newton 1. Rumusnya yaitu sigma F atau jumlah gaya sama dengan 0. Sedangkan yang hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikalikan A. F sama dengan gaya, M itu massa, dan A itu simbol dari percepatan. Berarti F sama dengan M dikali A berarti gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Yang ketiga ada gaya F aksi sama dengan F min reaksi. Nah, itu apa sih sebenarnya, Bu? Nah, untuk F aksi berarti ketika kalian melakukan aksi maka dia contohnya dia tidak terpengaruh kepada aksi atau reaksi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum-hukum Newton. Nah, di sini definisi hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan atau diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi untuk gaya hukum 1 Newton itu ketika ada gaya berarti dia di situ ada gerak. Selanjutnya ada yang hukum 2 Newton menyatakan bahwa perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal. Sesuai dengan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan yaitu F sama dengan M dikalikan A. Hukum 3 Newton yaitu menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar. Ya. Atau contohnya sama besar atau berlawanan arah.
Sudah? Ini contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu hitunglah benda diam di bawah ini. Oke, di situ ada benda diam sebesar 6 kg masaknya. Nah, asalkan ketahui untuk G atau gravitasi yaitu semuanya 9,8 M per S pangkat 2 atau 10 M per S pangkat 2. Nah, itu udah ada ketentuannya untuk si G. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan G itu berapa sih? Nah, yang mudah saja ya, berarti G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Di soal ada misalkan M-nya sama dengan 6 kg. Terus G-nya 10 meter per second pangkat 2. Ya, ditanya W, atau bebannya berapa sih, Bu? Nah, untuk W sama dengan M dikalikan G, ya. W sama dengan M dikalikan G. Di situ M-nya sama dengan 6. Terus dikalikan G-nya adalah 10, berarti 6 dikali 10 sama dengan 60 Newton. Nah, contoh hukum Newton kedua. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 M per S pangkat 2. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah, di situ ada optionnya A, B, C, D. Nah, di situ diketahui percepatan. Untuk percepatan itu simbolnya adalah A. Jadi A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Terus massa mobil itu satuannya adalah bukan satuan ya, simbolnya adalah M. M sama dengan di situ 600 kg. Ya. Ditanya apa sih, Bu? Ditanya gaya. Gaya itu simbolnya adalah F. F-nya berapa? Nah, jawabnya kita masukkan ke soal, ke rumus yang tadi hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikalikan A. M sama dengan 2, terus A-nya sama dengan 600, maka 200 dikali 600 sama dengan 1200. Bisa dipahami semuanya? Selanjutnya, ini adalah contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, hitunglah total gaya pada gambar tersebut. Nah, itu adalah contoh total gaya, soal total gaya. Nah, di situ ada gambar. Tuh, ada gambar kubus. Dia ke kanan 18 Newton, ke kirinya 15 Newton, dan F3-nya sama dengan 12 Newton. Nah, untuk F1, F2, F3 itu adalah total gaya atau jumlah gayanya ada berapa. Nah, asal kalian ketahui rumus jumlah total gaya yaitu F1 ditambah misalkan F2 ya, yaitu sigma F atau total gaya sama dengan F2 ditambah F3 dikurangi F1. Nah, mengapa F2 tambah F3? Karena dia adalah yang searah. Kalian lihat itu di balok ada yang ke arah kanan, berarti ke arah kanan adalah plus, ya. Ke arah kiri berarti dia adalah min. Berarti yang jumlahnya yang ke kanan berarti dia plus semua, ya. Plus semua itu 18 dan 12. Kalian ketahui di 18 dan 12. Nah, sedangkan yang F1 itu dia beda sendiri ya, ke kiri sendiri, berarti dia adalah min. Sama dengan jika kalian tambahkan, berarti 18 ditambah 12 dikurang 15 sama dengan 15. Sudah, kita latihan soal. Berikut latihan soalnya, kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan sesuai dengan tepat waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.